Setelah sebelumnya kita membahas periode awal hingga periode arkaik dalam peradaban Yunani, pembahasan pun akan kita lanjutkan. Pada kesempatan ini, saya ingin melanjutkan cerita tentang peradaban Yunani, yang kali ini akan membahas mengenai periode klasik, periode Helenistik, periode Romawi, hingga periode Bizantium. Mari kita mulai ceritanya. Periode klasik Yunani terjadi dari tahun 480 sebelum Masehi hingga tahun 323 sebelum Masehi. Pada periode ini juga bisa dianggap sebagai masa keemasan peradaban Yunani kuno yang melahirkan ide-ide, seni, dan sistem pemerintahan yang mempengaruhi dunia hingga saat ini. Periode klasik Yunani dimulai setelah Perang Yunani-Persia yang berlangsung antara tahun 490 sebelum Masehi hingga 479 sebelum Masehi. Selama perang ini, Yunani menghadapi invasi Persia yang sangat kuat. Pertempuran-pertempuran terkenal seperti pertempuran Marathon pada 490 sebelum Masehi, pertempuran Thermopylae pada 480 sebelum Masehi, serta pertempuran Salamis di tahun 480 sebelum Masehi terjadi selama perang ini. Dalam perjalanannya, Yunani berhasil mengusir tentara Persia. Hal ini dianggap sebagai kemenangan penting yang mempengaruhi perkembangan masa depan bangsa Yunani. Salah satu ciri dari periode masa ini adalah berkembangnya kota negara atau polis yang menjadi pusat aktivitas politik, ekonomi, serta sosial. Polis utama pada periode ini adalah Athena, Sparta, serta Korintus. Polis Athena adalah kota negara Yunani kuno yang terkenal sebagai pusat demokrasi serta kebijaksanaan. Terletak di semenanjung Attika, kota ini merupakan tempat kelahiran berbagai tokoh terkenal seperti Plato dan Aristoteles. Athena sendiri terkenal akan Akropolis, kuil Parthenon, dan sistem pemerintahan demokratisnya di mana warga dewasa laki-laki memiliki hak politik. Sementara polis Sparta adalah kota negara Yunani kuno yang terkenal karena sistem pemerintahannya yang otoriter serta fokus utamanya terletak pada militer. Sparta mengejar kebijaksanaan militer serta ketahanan fisik. Warga Sparta dikenal sebagai para pejuang yang kuat serta penuh disiplin. Sistem sosial mereka dibagi menjadi 3 kelas: penguasa, warga negara biasa, serta helot atau budak negara. Sparta adalah kontras dari Athena dalam hal sistem pemerintahan dan nilai-nilai penting. Sementara polis Korintus adalah kota negara Yunani kuno yang terletak di semenanjung Korintus. Korintus sendiri terkenal sebagai pusat perdagangan yang makmur dan mengendalikan jalur air strategis di semenanjung Yunani. Kota ini memainkan peran penting dalam sejarah politik dan ekonomi Yunani. Selain itu, Korintus juga dikenal karena merintis komunitas sosial berbeda-beda yang menciptakan variasi dalam kebudayaan Yunani secara umum. Pada periode ini jugalah para tokoh-tokoh yang termasyhur lahir. Sebut saja Perikles yang hidup dari tahun 495 sebelum Masehi hingga tahun 429 sebelum Masehi. Perikles adalah seorang negarawan Athena yang memimpin selama masa keemasan periode klasik. Dia mempromosikan demokrasi di Athena, membangun Akropolis, dan memelihara budaya serta seni. Lalu ada Socrates yang hidup pada tahun 469 sebelum Masehi hingga tahun 399 sebelum Masehi. Socrates adalah filsuf yang mempengaruhi banyak pemikir Yunani klasik. Ia juga dikenal karena metode dialektisnya dan pemikiran etikanya. Dia mengajarkan pemikiran kritis dan mempertanyakan banyak pengetahuan. Lalu ada Plato yang hidup dari tahun 428 sebelum Masehi hingga tahun 347 sebelum Masehi. Plato adalah seorang filsuf yang mendirikan akademi dan salah satu institusi pendidikan paling tua di dunia. Dia adalah penulis buku Republik yang membahas teori negara ideal dan filsafat politik. Lantas ada Aristoteles yang hidup dari tahun 384 sebelum Masehi hingga tahun 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Dia adalah filsuf, ahli biologi,
dan filsuf politik yang menciptakan karya dalam berbagai bidang, termasuk etika dan retorika. Hal tadi merupakan sedikit contoh bagaimana periode klasik Yunani merupakan bagian dari masa keemasan bangsa Yunani sendiri. Warisan yang mereka tinggalkan bahkan masih bisa kita lihat di masa kini. Periode Helenistik adalah periode bersejarah dalam perjalanan bangsa Yunani yang meliputi hampir 3 abad lamanya, yaitu dari tahun 323 sebelum Masehi hingga tahun 31 sebelum Masehi. Periode Helenistik ditandai oleh penaklukan Alexander Agung terhadap banyak wilayah seperti Mesir, Persia, hingga sebagian kecil India. Alexander Agung sendiri memulai penaklukannya pada tahun 334 sebelum Masehi dan berlanjut selama lebih dari 1 dekade. Periode Helenistik sendiri dimulai dengan kematian mendadak Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi. Setelah kematiannya, kekaisaran yang ia bangun menjadi pusat perhatian dunia. Para jenderalnya yang dikenal sebagai Diadochi membagi-bagi wilayah kekaisaran di antara mereka, memulai periode perang dan persaingan yang dikenal sebagai perperangan Diadochi. Diadochi seperti Seleukos, Ptolemaios, Antigonos, dan Lysimachos mengambil alih bagian-bagian kekaisaran yang telah ditaklukkan oleh Alexander Agung. Masing-masing mendirikan dinasti mereka sendiri, menciptakan negara-negara berdaulat seperti dinasti Seleukid, dinasti Ptolemaik, dan lainnya. Proses ini menyebabkan pembagian budaya Helenistik yang kuat di seluruh wilayah tersebut, seperti Ptolemaik yang memerintah Mesir dengan ibu kota di Alexandria. Ptolemaios mendukung budaya Yunani dan mendirikan perpustakaan terkenal, yaitu Perpustakaan Alexandria. Mereka mempertahankan kendali atas Mesir selama berabad-abad. Lalu ada Seleukos yang memerintah sebagian besar Asia Barat dan Timur Tengah, serta menciptakan Kekaisaran Seleukia. Wilayah ini mencakup Anatolia, Suriah, Babilonia, hingga perbatasan India. Era ini melihat percampuran budaya Helenistik dengan budaya Timur, khususnya dengan pengaruh Persia. Lalu ada Antiochus I dan keturunannya yang memerintah wilayah-wilayah yang sekarang menjadi Irak, Suriah, dan sekitarnya. Mereka mempertahankan identitas Helenistik dan menjalankan praktik kebudayaan yang terkenal seperti Pentalion. Terakhir Makedonia, tanah asal Alexander Agung yang tetap menjadi pusat perhatian selama masa periode Helenistik. Di bawah pemerintahan dinasti Antigonid, budaya Helenistik berkembang di daratan Yunani. Kota-kota seperti Athena dan Pella menjadi pusat intelektual dan seni. Era Helenistik menyaksikan percampuran budaya Yunani dengan banyak budaya seperti budaya Timur, budaya Mesir, serta budaya Asia. Hal ini menciptakan suatu peradaban baru yang unik dan mencakup ilmu pengetahuan, seni, serta filsafat yang begitu beragam. Misalnya di bawah pemerintahan Ptolemaios, ilmu pengetahuan dan matematika berkembang pesat di Alexandria. Filsafat menjadi penting dengan munculnya aliran seperti Stoicism. Selama periode ini, wilayah-wilayah Helenistik sering terlibat dalam perang dan perseteruan. Peperangan terus berlangsung antara kerajaan Helenistik yang bersaing untuk supremasi. Perang dan ketidakstabilan politik sering mengganggu perkembangan budaya. Periode Helenistik sendiri berakhir dengan kemenangan Romawi dalam pertempuran Actium pada tahun 31 sebelum Masehi, di mana Kaisar Octavianus yang mengalahkan pasukan Antoni dan Cleopatra. Hal ini pun menandai akhir dari Kekaisaran Ptolemaik di Mesir, serta menyatukan hampir seluruh wilayah Mediterania di bawah kekuasaan Romawi. Pada periode Romawi sendiri terjadi dari tahun 31 sebelum Masehi hingga tahun 330 Masehi. Periode Romawi adalah bab penting dalam sejarah Yunani kuno yang menggambarkan perubahan signifikan dalam budaya dan pengaruh Yunani sendiri. Periode Romawi dimulai ketika Kekaisaran Romawi dengan kekuasaan Octavianus atau dikenal sebagai Kaisar Augustus menang dalam pertempuran Actium pada tahun 31 sebelum Masehi. Hal ini secara resmi menandai akhir periode Helenistik serta dimulainya babak pemerintahan Romawi di seluruh wilayah Mediterania. Kemenangan Romawi dalam pertempuran Actium membawa seluruh Yunani di bawah kekuasaan Romawi. Meskipun Yunani telah mempengaruhi budaya Romawi selama berabad-abad sebelumnya, era ini menandai perubahan dalam hubungan antara keduanya. Setelah menguasai Yunani, hal yang dilakukan Romawi adalah mendirikan sekolah-sekolah filosofi di Yunani. Banyak filsuf dan ilmuwan Yunani
terkenal menerima dukungan dari bangsawan Romawi. Sekolah-sekolah filosofi Yunani seperti Stoa mengalami perkembangan di bawah kekuasaan Romawi. Para filsuf dan ilmuwan menganggap hal ini mampu menciptakan sesuatu lingkungan yang penuh intelektual serta kaya di Yunani. Dalam perjalanan awalnya, Romawi mengadopsi banyak konsep dan gagasan filosofis Yunani dalam kehidupan sehari-hari serta penuh kebijaksanaannya. Romawi sendiri mengadopsi banyak unsur seni Yunani, menghasilkan karya seni dan arsitektur yang sangat terpengaruhi oleh gaya Yunani sendiri. Dalam masa pemerintahan awal Romawi, budaya Yunani terus mempengaruhi seni dan arsitektur serta tata letak kota Romawi. Pola rumah Romawi yang kaya dengan lukisan dinding mengambil inspirasi langsung dari rumah-rumah di peradaban Yunani. Bahasa Yunani tetap menjadi bahasa intelektual dan administrasi yang dominan di Romawi. Terdapat banyak inskripsi, dokumen resmi, dan tulisan-tulisan ilmiah yang ditulis dalam bahasa Yunani sebagai bukti betapa berpengaruhnya Yunani. Periode Romawi awal bisa dikatakan sebagai masa transisi dalam sejarah Yunani kuno. Meskipun budaya Yunani tetap sangat relevan, namun perlahan pengaruh Romawi semakin mendominasi di wilayah Yunani dan menghasilkan perubahan dalam seni, budaya, serta filsafat. Seiring berjalannya waktu, periode Romawi mulai memperhatikan gejolak perubahan kepercayaan dalam Romawi dan Yunani setelah melihat munculnya agama Kristen yang akan menggantikan agama pagani Yunani dan Romawi. Gereja Kristen sendiri mengadopsi banyak elemen seni serta arsitektur Yunani dalam pembangunan gereja-gereja pada masa awal lahirnya agama Kristen. Periode Romawi sendiri berakhir pada tahun 330 Masehi ketika Kaisar Konstantinus mendirikan Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Bizantium yang kemudian menjadi Kekaisaran Romawi Timur. Hal ini pun menandai pergeseran fokus dari Roma ke timur dan peradaban Romawi terus berkembang di sana. Periode Bizantium yang juga dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Timur adalah bab lanjutan dalam sejarah Yunani kuno yang berpusat di Konstantinopel setelah Konstantinus yang Agung mendirikannya sebagai ibu kota baru pada tahun 330 Masehi. Periode ini adalah periode yang menarik di mana warisan budaya Yunani terus berkembang dan bertambingan dengan unsur-unsur Romawi, Kristen, serta budaya Timur. Ibu kota Kekaisaran Bizantium adalah Konstantinopel yang menjadi pusat kekaisaran di timur. Kota ini terletak di persimpangan antara Eropa dan Asia serta mengendalikan rute perdagangan yang penting antara timur dan barat. Kota ini sangat mempengaruhi budaya dan peradaban Yunani yang berkelanjut. Kekristenan menjadi agama dominan di Kekaisaran Bizantium kala itu. Kaisar Konstantinus sendiri menjadi seorang Kristen dan tak lama setelahnya Kekaisaran mengadopsi agama ini sebagai agama resmi pada tahun 380 Masehi dengan dikeluarkannya Edict of Thessalonica yang mengubah budaya dan agama Kekaisaran Bizantium secara signifikan. Meskipun Kekaisaran Bizantium merupakan penerus Kekaisaran Romawi, warisan Yunani tetaplah sangat kuat pada periode ini. Bahasa Yunani adalah bahasa resmi Kekaisaran Bizantium dan banyak warga Romawi Timur tetap berbicara dalam bahasa Yunani. Seni dan arsitektur Kekaisaran Bizantium sangat terpengaruhi oleh budaya Yunani. Karya seni seperti ikon-ikon Kristen adalah bagian penting dari seni Bizantium. Arsitektur gereja-gereja Kristen Bizantium menunjukkan pengaruh yang kuat dari seni dan arsitektur dari Yunani. Kekaisaran Bizantium sendiri merupakan pusat pembelajaran pada periode ini. Karya sastra Yunani terus dipelajari dan terus ditransmisikan. Terjemahan karya-karya besar Yunani seperti Aristoteles dan Plato menjadi hal yang sangat penting dalam budaya intelektual Bizantium. Universitas dan perpustakaan di Konstantinopel merupakan pusat ilmu pengetahuan pada periode Bizantium ini. Banyak sarjana dan ilmuwan dari seluruh dunia datang untuk belajar di sana. Di lain sisi, ilmuwan Bizantium terus melakukan penelitian di berbagai bidang termasuk kedokteran, matematika, serta astronomi. Mereka memelihara warisan Yunani dan Romawi dalam ilmu pengetahuan. Banyak karya sastra Yunani kuno coba dilestarikan oleh para sarjana Bizantium ini. Mereka mencoba membuat salinan dan komentar atas karya-karya tersebut. Hal ini mereka lakukan agar karya serta tulisan penting bisa diteruskan ke masa mendatang. Periode Bizantium sendiri berakhir dengan penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1453 Masehi. Hal ini pun mengakhiri berdirinya Kekaisaran Bizantium dan menggantinya dengan Kesultanan Utsmaniyah yang mengadopsi banyak unsur budaya Bizantium, termasuk bahasa dan seni.
Setelah periode Bizantium, peninggalan serta pengaruh kebudayaan Yunani terus terwarisi oleh Kekaisaran Ottoman, hingga akhirnya Yunani kembali merdeka pada tahun 1832. Sejarah akan terus mencatat bagaimana peradaban Yunani mampu mempengaruhi dunia hingga masa modern kini. Peninggalan-peninggalan serta cerita peradaban ini akan terus diceritakan secara terus-menerus dan tak akan pernah lekang oleh waktu. Yunani, tanah lahirnya para dewa.